Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Are you ready? Yes, we are ready. Shalom semuanya. Perkenalkan, dengan saya Christina Ginting. Dengan saya Julie. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Kami percaya kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Pastinya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan diri kita yang terbaik untuk Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir Roh Kudus terus menuntun kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini setiap kami Tuhan, kami datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes. Yes. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song it itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Don't we can pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're
Engkau mati bagi kami, sehingga kami hidup. Dan kini Tuhan, kami mau hidup bagimu Tuhan. Segenap hidup kami, segenap pikiran kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami rindu menjadi seperti-Mu. Hembuskan nafasmu penuhiku, setiap musim hidupku Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku seruku, ku jadikan persembahan yang hidup. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, oh Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, segenap hidupku, ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Oh, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa
segenap hidupku, ku jadikan persembahan yang hidup. Nah, tema kita kali ini adalah Kak Jul tentang mindset. Yes, benar Kak, mindset. Kak Kris, aku mau nanya nih. Yuk. Menurut Kak Di, mindset itu apa sih Kak? Mindset itu adalah pola pikir dan cara pikir seseorang untuk menentukan kehidupannya ke depan, Kak Jul. Wow. Dan menurut Kak Jul, mindset itu apa? Menurut aku Kak, sama sih sama Kakak. Mindset adalah cara pola pikir kita, di mana pikiran kita menentukan pertumbuhan rohani kita baik atau tidak, kita berbuah atau tidak, dan yang paling penting tindakan kita. Apakah benar di dalam Tuhan apa tidak Kak? Begitu Kak. Seperti ini Kak, firman Tuhan berkata di Apa Roma itu? 12 ayat 2, janganlah kamu serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, dan yang sempurna. Wow, ya betul sekali Kak Jul. Tapi Kak Jul, Yes. sebelumnya itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dari hambanya yang terbagus ini, terbaik Kak Yes, Jul, benar yaitu banget, Kak. Box Willy. Tapi sebelumnya kita harus berikan persembahan dulu Kak Jul. Yes. Buat teman-teman, silakan mari kita memberikan persembahan yang baik di bawah ini, boleh transfer dan dari barcode kita juga. Nah Kak, sebelum kita memulai khotbah kita, mendengarkan khotbah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kembali kami mengucap syukur dalam segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan khotbah-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh kami mengerti dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus menjamah melawat kami di rumah-rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus memperbaharui mindset kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan amin. Shalom anak-anak muda, selamat bergabung bersama kami di ibadah Youth Pentecost. Mari sebelum mulai kita berdoa lagi yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini, sungguh hari ini kami bersyukur dan kami sangat diberkati lewat pujian penyembahan yang dibawakan oleh anak-anak muda ini. Tuhan terima kasih urapi hamba-Mu bila hari ini kami boleh belajar tentang mindset, terutama mindset dalam menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat yang datangnya dari Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap anak-anak muda boleh mendengarkan firman Tuhan ini, bertumbuh, berbuah dan berubah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, hari ini sungguh luar biasa, kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini tema kita adalah tentang mindset. Oke, mungkin Anda bertanya apa itu mindset? Mindset diterjemahkan dari bahasa Inggris adalah pola pikir. Nah, bagaimana cara Anda berpikir, bagaimana cara Anda memandang sesuatu. Nah, so hari ini kita akan bahas khususnya mindset terhadap apa? Mindset terhadap bagaimana kita melihat atau kita menghadapi sebuah masalah. Jadi saya simpulkan mindset dalam menghadapi masalah. Oke, karena mindset adalah pola pikir, maka itu sifatnya sedikit banyak lebih bersifat subjektif. Hari ini kalau Anda melihat sesuatu dengan sudut pandang kamu, bisa jadi kamu sekarang menggunakan kacamata bening seperti saya ini, maka Anda melihat semuanya adalah terang di depan. Tapi kalau hari ini Anda menggunakan kacamata hitam, bisa jadi Anda melihat sesuatu yang ada di depan ini semua adalah hitam adanya. Oke, saya akan mulai dengan satu istilah yang sering orang bilang tentang karakter. Nah, semakin kita memiliki karakter atau kepribadian yang dewasa, maka kita semakin bertumbuh dan kita semakin punya mindset yang positif. Kita semakin bertumbuh tentunya kita didukung oleh pendidikan yang bagus, lingkungan yang bagus, pola pikir yang benar, sehingga kita memandang sesuatu tentu lebih bijaksana dan lebih produktif. Tetapi sebaliknya, ada orang yang karena kurang bertumbuh di dalam kehidupan, pola pikirnya nggak bagus, pola pendidikannya juga nggak bagus, maka akhirnya bisa jadi memiliki mindset yang gagal dalam melihat sesuatu atau mengambil keputusan terhadap sesuatu hal.
Nah, artinya mindset itu begitu penting. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat, menentukan bagaimana kita memutuskan dan bagaimana tindakan kita. So, hari ini kita akan kaitkan dengan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan mindsetmu? Bagaimana dengan pola pikirmu, anak muda? Oke, kita lihat satu demi satu. Saya akan ambil dari satu contoh yang agak mudah untuk diterjemahkan adalah pohon. Saya yakin teman-teman pasti ngerti dan pasti pernah lihat pohon. Ada apa dengan pohon? Oke, sebuah pohon yang kuat tentu sangat tergantung akarnya. Nah, sebuah pohon yang kuat yang akarnya menembus sampai mendapatkan air, yaitu berupa sari-sari makanan, maka pohon itu akan bertumbuh menjadi sehat dan kuat. Demikianlah kehidupan rohani kita. Banyak orang Kristen, banyak anak muda yang katanya Kristen, tetapi tidak mengakar di dalam firman, tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak tinggal di dalam Yesus, maka kehidupan rohaninya menjadi kering. So, hari ini kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita mengakar di dalam firman Allah, maka kehidupan rohani kita menjadi hidup. Pertanyaan saya, apakah Anda punya mindset duniawi atau Anda punya mindset ilahi? Beda. Ada orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi punya mindset adalah pola pikir dunia. Kemudian ada orang Kristen yang hidupnya bertumbuh, berbuah, diberkati. Mereka punya mindset adalah mindset ilahi. Kok bisa? Oh ya, kita kupas satu-satu. Kita lihat dari daun. Kalau kita melihat daun dari sebuah pohon, daun itu bisa bagus, daun itu bisa mendapatkan sari makanan, daun itu bisa bagus karena daun itu tentu pohon itu yang tadinya akar mendapatkan sumber air, ngalirnya tentu ke daun juga ya. Artinya apa? Artinya bisa jadi daun itu mendapatkan CO2 dari udara, cahaya matahari yang cukup sehingga daun itu ya bagus. Persoalannya adalah bagaimana kalau sebuah daun yang kita lihat dari jauh saja sudah tahu nggak bagus. Nah, saya mengumpamakan ini untuk menceritakan kepada teman-teman semua bahwa sebuah pohon yang kuat, daun yang sehat, tentu tidak gampang diterpa oleh badai, topan, apapun. Seringkali kita melihat mengapa anak-anak Tuhan, orang Kristen, begitu gampang tumbang oleh masalah-masalah yang kelihatannya hanya sepele. Saya yakin tidak ada orang yang mau hidupnya tumbang oleh masalah. Oke, apa sih masalah? Nah, kita harus punya mindset yang benar terhadap masalah. Hari ini tema kita adalah mindset dalam menghadapi masalah. So, kalau bicara mindset dalam menghadapi masalah, tentu kita harus punya mindset yang benar dalam melihat masalah. Ada orang yang melihat masalah sebagai sebuah bencana. Wah, begitu datang masalah rasanya sudah mau mati, rasanya sudah nggak ada pengharapan, rasanya hidup sudah mau selesai. Anak muda, Tuhan tidak pernah merancangkan masalah untuk menghancurkan kita. Tuhan tidak pernah sengaja membuat sebuah masalah untuk membuat kita terpuruk dan jatuh ke titik yang paling rendah. Oh, tidak. Oke, kalau kamu masih ingat masa-masa dulu kamu sekolah, pada waktu kita sekolah kita ingat ya, untuk apa sih sekolah? Ya tentu supaya pinter dong, ya oke. Nah, setelah kita sekolah, kita belajar, setelah kita belajar kan diuji. Ketika kita diuji, artinya kita menghadapi ujian, kita lulus, maka kita naik kelas. Oke. Nah, sekarang kalau kita ikut ujian, terus lantas kita nggak lulus, tentu nggak naik kelas, alias tinggal kelas. Pertanyaan saya, ayo anak muda, siapa di antara teman-teman yang memilih naik kelas, siapa yang memilih tidak naik kelas? Wah, saya percaya Anda pasti semua memilih naik kelas, betul? Ya iyalah, mana ada orang yang sekolah mau tinggal kelas? Ujian itu tidak gampang, ujian itu tidak mudah, dan ujian itu juga tidak enak. Masalah, kalau Anda punya mindset yang benar, Anda bisa lihat masalah adalah ujian atau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua supaya kita naik kelas. Boleh katakan amin. Sekarang kita buka firman Tuhan kita bersama-sama, Kolose 2 ayat ke-7. Firman Allah berkata begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Nah, di Kolose 2:7 dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Artinya Tuhan mengajarkan kita hari ini
Kalau Anda seorang pelajar, Anda seorang mahasiswa, terhadap studi apapun yang Anda pelajari, tentu Anda harus menguasai. Contoh, Anda sarjana, Anda mau seorang sarjana elektro, atau Anda sarjana ekonomi, apapun itu. Terhadap bidang pendidikan apapun yang Anda ambil, tentu Anda harus menguasai, Anda harus hidup di dalamnya. Supaya Anda bisa menjadi seorang sarjana elektro yang mantap. Anda seorang tukang masak, ya harus bisa bedakanlah mana cabai, mana garam, mana gula. Masa sih orang tukang masak nggak bisa bedakan mana gula, mana cabai, mana garam? So, kalau kita tinggal, Alkitab mengatakan bahwa kita berakar di dalam Tuhan, artinya setelah kita berakar, kita bangun di atas Tuhan. Artinya kita punya pondasi yang benar, kita punya pijakan yang benar. Maka kita akan menjadi orang benar. Berkat orang benar adalah lindungan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Kita nggak akan kekurangan kok. Kemudian dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Mengapa dikatakan bertambah teguh dalam iman? Karena kita tahu bahwa ujian itu setiap waktu bisa datang. Ujian itu kalau datang tidak pernah permisi dengan kita. Ujian itu kalau datang tidak pernah ketuk pintu dulu. Halo, I'm coming. Saya mau nguji kamu, bro. Nggak begitu. Ujian dia mau datang ya datang gitu ya. Siap nggak siap diuji. Itulah ujian kehidupan. So hari ini jelas firman Tuhan sudah mengingatkan dan pada akhirnya dikatakan bahwa hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Banyak orang punya mindset karena dipikirkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang menghancurkan, maka mereka nggak bisa bersyukur. Kalau kita tahu bahwa masalah adalah kesempatan atau ujian yang diberikan oleh Tuhan untuk kita naik kelas, menambah ilmu, menambah pengetahuan, dan menambah kesempatan dan sebagainya. Saya yakin dan percaya mindset yang benar itu akan membuat Anda bisa bersyukur seperti apa yang firman Tuhan katakan. So pada kenyataannya, begitu banyak orang percaya anak-anak Tuhan, sulit banget mengucap syukur. Sulit banget menghadapi ketika ada masalah mereka justru down. Ketika ada masalah justru mereka menghilang. Ketika ada masalah justru mereka pergi dari Tuhan. Ketika ada masalah mereka cari dukun, cari kwamia, cari orang-orang, mengandalkan orang dan sebagainya. Padahal harusnya pada waktu ada masalah, itulah kesempatan kita untuk membuktikan iman kita. Benar gak iman kita dibangun di atas batu yang teguh itu? Benar gak kita punya iman yang teguh sendiri? Benar gak kita boleh mengatakan bahwa saya anak Tuhan, saya orang Kristen, saya murid Yesus? Seperti murid-murid Yesus ketika ada di atas perahu. Kita tahu bahwa badai itu ketika datang, Yesus tahu gak kira-kira? Yesus tahu. Tapi kenapa Tuhan biarkan mereka ada di tengah badai? Ya karena Tuhan mau tahu apakah murid-murid Yesus ini punya iman atau tidak punya iman. Orang yang punya iman tahu dari responnya. Jadi teman-teman kalau mau lihat ya, respon yang benar akan memberikan hasil yang benar. So mindset yang benar memberikan kita sudut pandang yang benar. Ketika sudut pandangnya sudah benar, respon mesti benar. Nah ketika respon kita benar, maka tindakan kita benar, maka hasilnya pasti benar. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang berpikir seperti yang saya katakan tadi, bahwa bisa jadi di antara kamu Anda berpikir gini, saya kan udah sungguh-sungguh, saya kan udah mati-matian, cinta Tuhan, mati-matian, melayani, kenapa kok banyak kali masalah, Boksu? Bro, sis, Tuhan itu kasih masalah, ingat ya, jangan punya pikiran seperti ini. Apa karena gue ada salah di mana ya? Gue salah di mana ya? Kayaknya kok Tuhan nguji saya terus gitu. Saudara, mari bereskan mindset dulu. Tidak selalu karena kamu salah maka diuji, tidak juga begitu. Kamu harus tahu juga, Tuhan bisa jadi menguji kamu justru karena kamu benar. Amin. Justru karena kamu benar maka diuji. Lihat Ayub. Kenapa Ayub diuji? Tuhan mau tahu apakah Ayub mengasihi Tuhan. Lihat Abraham. Mengapa Abraham diuji? Karena Tuhan mau tahu apakah Abraham mengasihi Tuhan. Nah, so hari ini saya akan mulai memberikan Anda sebuah pertanyaan. Mindset seperti apa yang harus dimiliki apabila kita berhadapan dengan sebuah masalah? Nah tentu teman-teman mau dong ada jalan keluar.
So khotbah hari ini kita akan belajar. Jika kita sudah hidup dengan benar, tetapi diizinkan menghadapi angin kencang, topan, badai, bagaimana seharusnya kita memandang itu semua? Ayo, Alkitab mengatakan di Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat ke-4. Kita baca yuk sama-sama, buka Alkitab Anda. Yakobus 1 ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ayo anak-anak muda, masih muda, muka cembetut gitu, senyum kayak gitu ya. Supaya apa? Berkat Tuhan itu lebih dekat dengan kita. Amin. So begitu masalah datang, kira-kira bisa nggak kita menganggap masalah atau kita memandang itu sebagai suatu kebahagiaan? Yakobus mencatat bahwa mari kita memandang masalah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya, Anda tahu nggak? Yakobus ini pada waktu menulis ayat firman Tuhan ini keadaannya seperti apa? Jujur keadaannya tidak terlalu baik. Yakobus sendiri adalah saksi hidup seperti yang tertulis di Kisah Rasul 12 ayat kedua. Raja Herodes di zaman itu memerintahkan pasukannya dengan sebilah pedang untuk menebas yang namanya Yakobus. Tapi Anda tahu kisah ini? Yakobus mempertahankan imannya sampai mati. Luar biasa. Penganiayaan di zaman Kisah Rasul dulu dibanding dengan penganiayaan yang kita alami hari-hari ini, anak-anak muda, tidak ada apa-apanya. Bisa jadi kita hari-hari ini hanya menghadapi perasaan, menghadapi satu tekanan hidup. Baiklah kalau Anda mengatakan, boksu perasaan saya biasa sih, tapi bagaimana kondisi COVID-19, ekonomi yang bermasalah. Bisa jadi anak muda yang ada di rumah-rumah saat ini, bisa jadi Anda mengatakan, aku gak dapat kerjaan loh, justru pada kondisi seperti ini saya dipecat loh boksu, terus bagaimana jalan keluarnya? Oke, kita akan bahas sama-sama. Kalau Yakobus menuliskan ini, tentu ada solusinya buat kita, karena ini ilhamnya dari Tuhan. Nah saudara, jelas dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan yang namanya ketekunan. Ternyata Tuhan mau setiap kita tekun. Kalau Anda mau menjadi penyanyi yang baik, penyanyi yang diurapi, rajin-rajin menyanyi. Kalau Anda ingin menjadi pelari yang kencang, lari-lari berolahraga, lari-lari latihan. Jika Anda mau menjadi petinju yang hebat, jangan takut beban. Bro, sis, pernah lihat gak orang fitness? Saya dulu pernah fitness, saya tahu ya. Begitu kita fitness di awal, ya seminggu pertama semua badan itu sakit-sakitan semua. Tetapi kalau kita bisa melewati 7 hari, seminggu, 2 minggu rutin kita fitness, perlahan tapi pasti badan itu akan terbangun dengan sehat, kemudian bentuk badannya juga pasti akan bagus. Sama, kehidupan kita juga seperti itu. So, kita lihat berikutnya. Yakobus ini mengajak semua orang percaya untuk memandang ujian ini sebagai sebuah ujian iman. Dan tentunya kita tidak kehilangan yang namanya rasa bahagia. Dikatakan di ayat keempat, dikatakan demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus berbuah. Karena orang di luaran sana melihat dari buah kita. Kita sendiri tentu juga ingin menikmati buah-buah kehidupan kita. Dan buah-buah yang kita hasilkan bisa memberkati Tuhan, bisa juga menjadi berkat buat sesama. Persoalannya adalah begitu banyak orang Kristen yang tidak berbuah. Hari ini kita belajar ya. Justru dengan apa yang punya mindset yang benar, pola pikir yang benar terhadap masalah, kita melihat bahwa di setiap persoalan, di setiap masalah, peluang pasti datang. Bro, sis tahu nggak? Pelangnya itu muncul setelah hujan loh. Jadi salib sendiri, setelah salib itu ada kemuliaan loh. Dan di dalam salib itu ada kemuliaan Tuhan loh. Saudara, kalau kita melihat ya, seekor burung Raja Wali. Mengapa burung Raja Wali itu dikatakan burung yang sangat cerdas sekali? Karena Raja Wali itu tidak memandang masalah sebagai satu persoalan berat. Raja Wali memandang masalah adalah kesempatan di mana dia akan terbang lebih tinggi. Kemudian Raja Wali pinternya apa? Dia bukan hanya terbang tinggi, tapi dia terbang mengatasi badai. Dan dia menggunakan angin yang kencang itu untuk membawa dia keluar dari badai. Wow. Coba teman-teman lihat. Survei membuktikan bahwa ternyata di masa pandemi ini, Indonesia mencatat banyak sekali orang-orang yang kaya.
Kalau Anda bertanya, masalah krisis ekonomi, pandemi COVID-19. Tapi kok bisa banyak muncul orang kaya, Boksu? Nah itu dia. Ada orang yang memandang masalah itu sebagai sebuah hal yang tidak baik. Tapi ada orang yang memandang bahwa masalah adalah kesempatan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita memandang bahwa ketika masalah itu datang, maka kita tahu ujian iman sedang terjadi. Dan kita tahu pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus pasti datang tepat pada waktunya. Boleh katakan amin? Oke, lanjut. Saya akan berikan Bapak Ibu teman-teman semua tentang buah iman yang baik. Nah, melalui buah iman yang baik yang kita hasilkan, kita akan menjadi berkat. Ya. Nah sekarang tentu ada satu tokoh dalam Alkitab yang saya melihat cukup mewakili, di mana orang yang tekun, orang yang punya iman, orang yang hasilkan buah, orang yang bisa memandang ujian iman itu sebagai sebuah kebahagiaan. Siapakah dia? Daud. Wow. Daud adalah seorang yang jujur tidak dipandang oleh manusia di kala itu. Tetapi Daud dipandang oleh Tuhan. Halo anak muda. Bisa jadi hari ini orang tidak memandang kamu. Gak apa-apa. Yang penting kan bukan manusia memandang kita, tapi bagaimana Tuhan memandang kita. Namun yang kedua yang lebih penting adalah bagaimana kamu memandang masalah di luar kamu. Daud ini tidak pernah memandang masalah sebagai sesuatu yang akan mengakhiri hidupnya. Terbukti Daud ketika masih muda, dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Sedangkan abang-abangnya pergi berperang di medan perang, menggunakan baju perang yang begitu keren. Daud pakai baju biasa, hanya menggunakan ketapel, batu, hanya menjaga domba. Tapi jangan salah, Daud setiap saat diuji di padang gurun. Ketika ada binatang buas datang, Daud akan menghalanginya. Ketika ada binatang buas yang datang mengganggu daripada domba-dombanya, Daud tidak pernah menyerah. Dia akan menghancurkan siapapun yang mengganggu daripada domba-dombanya. Karakter Daud dibangun bukan dari istana, tapi karakter Daud dibangun di padang gurun. Saudara, kalau mau jadi orang Kristen yang tangguh, jangan jadi orang Kristen daun. Begitu angin datang, habis. Daun itu kan gampang berguguran. Mari kita jadi orang Kristen yang berakar. Orang Kristen berakar adalah orang yang ada di dalam firman. Dia percaya, dia sangat percaya, dan dia terlalu percaya. Yesus, Tuhan yang sudah mati dan bangkit, Tuhan yang sama juga sanggup membangkitkan saya menghadapi masalah apapun. Kita lihat yuk yang terakhir, yaitu di Mazmur 23 1-6. Nah ini satu Mazmur yang saya juga menuliskan menjadi sebuah lagu yang boleh memberkati teman-teman hari ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud ini punya mindsetnya hebat sekali. Daud kenapa bisa bilang Tuhan itu gembala? Karena Daud adalah gembala kecil buat domba 3 ekor 4 ekor. Jadi dia tahu kalau domba-dombanya lapar dia kasih makan. Dombanya ada masalah dia lindungi. Nah sekarang Daud sendiri bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya teman-teman, jelas kalau Tuhan adalah gembala kita, gak akan kekurangan kita. Katakan amin. Oke, yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya kehidupan kita bersama Tuhan, memang Tuhan tidak menjanjikan jalan selalu rata, langit selalu biru. Tapi Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara, bicara pikiran, bicara mindset, itu bicara jiwa. Kan manusia kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini jasmani nih. Jiwa ini kan perasaan, pikiran, kehendak. Nah, mindset ini ada di jiwa nih. Nah, kenapa Daud mengatakan ia menyegarkan jiwaku? Makanya saudara, teman-teman kalau lagi ada masalah, dekatkan diri sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Pastikan Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Maka kita dapat hikmat yang baru dari Tuhan, dapat kebijaksanaan hati dari Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang tepat yang datangnya dari Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Dikatakan
Ia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita bersama Tuhan, kita pasti ke jalan yang benar lah. Mana mungkin ke jalan yang salah. Tuhan ini memberikan firman supaya kita hidup di dalam firman. Gak mungkin Tuhan berikan firman terus mau kita hidup di luar firman. Gak mungkin. Tuhan itu mau kita berjalan bersama Yesus. Nah kalau berjalan bersama Yesus, kita tahu bahwa Tuhan sesekali akan sepertinya menghilang. Seperti murid-murid Yesus pada waktu di atas kapal ketika badai datang, Tuhan itu tidur di buritan. Terus murid-muridnya berteriak-teriak, badai, topan, wah kita akan binasa. Mengapa murid-murid Yesus yang notabene adalah nelayan, mengapa mereka takut sama masalah? Logikanya nggak masuk kan? Padahal Danau Galilea adalah danau yang selalu ditaklukkan oleh Petrus dan kawan-kawan. Yohanes dan kawan-kawan. Mereka adalah orang-orang yang cakap dalam bidangnya. Mereka rata-rata nelayan. Tapi kenapa menghadapi ombak mereka bilang kita akan binasa? Terus apa yang mereka lakukan? Mereka membangunkan Yesus. Yesus bangun. Air sudah masuk, kapal kita udah penuh, bakal karam. Tapi Yesus bilang apa? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? So hari ini, kalau kamu menghadapi masalah di sana, pertanyaannya sama Tuhan Yesus juga tanya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Lihat, Daud bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Wah, luar biasa ya. Daud bilang apa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tahu nggak tongkat? Tongkat itu dipakai oleh gembala domba, itu untuk mengarahkan. Gada itu dipakai untuk pukul domba, kalau nggak mau masuk kandang dipukul-pukul sedikit biar masuk kandang. Tapi lihat apa yang Daud katakan benar. Daud bilang sebab Tuhan besertaku. Sama seperti murid-murid Yesus di atas kapal perahu itu. Pertanyaan saya, kira-kira Tuhan bersama nggak dengan murid-murid itu? Bersama, hanya Tuhan lagi tidur. Tuhan tahu nggak ada badai? Tahu. Tuhan tahu nggak ada masalah? Tahu. Tapi kalau Tuhan di saat itu ada di sana, murid-muridnya nggak bakal punya iman. Murid-muridnya pasti percaya, ada Yesus beres kok, ngapain gue pusing gitu. Tapi karena Yesus sepertinya nggak ada, mereka mulai membangunkan Yesus. Membangunkan Yesus itu berbicara tentang doa. Berapa banyak orang yang ketika ada masalah datang ke Tuhan? Gak banyak. Tapi orang-orang ketika ada masalah datang kepada Tuhan pasti dapat jalan keluar. Boleh katakan amin? Oke, lanjut. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow. Anda bisa bayangkan Tuhan menyediakan hidangan bagimu di depan lawanmu. Jadi apa yang kamu takutkan? Kita ini lagi makan nih. Musuh lagi lihat kita lagi makan nih, kita lagi makan, musuh di depan. Logikanya nggak masuk akal ya, bagaimana mungkin musuh kita lagi makan di depan musuh. Tapi Alkitab mencatat, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Pialaku penuh melimpah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, kalau bicara piala, itu bicara kemenangan. So hari ini apapun masalah yang kamu hadapi, mindsetnya harus benar. Kemenangan tetap di tangan kita anak-anak Tuhan. Katakan amin. Mindset menghadapi masalah yang benar adalah masalah itu bukan masalah kalau kita tidak menganggap itu masalah. Masalah kalau kita tahu bahwa yang kedua, masalah adalah kesempatan yang Tuhan izinkan supaya kita naik level. Katakan amin. Ketiga, masalah bisa jadi menjadi ujian iman kepada kita semua supaya kita naik kelas. Namun yang keempat, masalah bisa jadi adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menyatakan sebuah kemenangan. Katakan amin. Yang terakhir, dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Jadi saudara, orang yang punya mindset yang benar, punya pola pikir yang benar, punya kehidupan doa, pujian, penyembahan yang benar, bisa menilai, bisa mempertimbangkan, bisa menghadapi sesuatu dengan benar, keputusan yang benar. Saudara,
Alkitab mencatat kebajikan dan kemurahan. Wah, kebajikan itu apa sih? Kebajikan itu kan arif, sesuatu yang kita ngambil keputusan tapi memberkati, yang sungguh-sungguh bijaksana. Dikatakan kemurahan, orang yang bermurah hati ya, kira-kira gitu ya. Itu hati yang berbelas kasihan, kemurahan ya. Nah itu yang mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sama-sama katakan amin. Ayo mari kita nyanyi yuk sama-sama. Setelah kita akan doa ya. Haleluya. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang waktu. Haleluya. 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 Bagimu Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah nyanyian kemenangan. Kalau hari ini anak-anak muda, dimanapun kamu berada, kalau kamu merasa, oh Tuhan, aku bukan orang yang pintar. Memang dari kecil gua sekolahnya bodoh, gak bisa dapatkan prestasi yang baik. Ubah mindsetmu. Kamu diciptakan Tuhan dahsyat. So hari ini kalau kamu percaya kepada Yesus, Allah kita Allah yang bijaksana, yang hebat, Allah yang luar biasa. Tuhan itu sanggup mengubah diriku dan dirimu menjadi luar biasa adanya. Katakan amin. Kalau Tuhan bisa menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, artinya apa? Tuhan bisa menaklukkan masalah kita bersama-sama. Katakan amin. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang waktu. Haleluya. 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 Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Yesus. Haleluya. Shandara la 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 bayase. Mari anak-anak muda angkat tanganmu sama-sama saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap kerinduan anak-anak muda di rumah-rumah. Kami terlalu percaya Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Hari ini tema kami adalah mindset. Bagaimana kami menghadapi masalah. Kami tahu Tuhan Engkau di pihak kami. Engkau yang menolong kami punya pemikiran yang benar. Pola pikir yang benar. Pola pikir yang mengakar di dalam firman Tuhan. Kami bukan Kristen daun. Tapi kami Kristen yang mengakar di dalam firman Tuhan. Kami ada di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Dan kami percaya kekristenan kami adalah kekristenan yang berbuah lebat. So hari ini Tuhan Yesus kami tahu Engkau mengizinkan masalah apapun terjadi dalam hidup kami. Bukan bertujuan menghancurkan kami. Tapi justru Tuhan mengangkat kami seperti kami di sekolah kami, di universitas kami. Tuhan izinkan ujian itu terjadi supaya kami naik kelas. Tuhan izinkan semua boleh berjalan supaya kami memiliki kapasitas. Seorang direktur perusahaan pasti kapasitas lebih besar daripada seorang manajer. Seorang gembala pasti punya kapasitas yang lebih besar daripada seorang jemaat biasa. So hari ini setiap kami anak-anak muda akan diubahkan Tuhan. Kami terima ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati firman ini menjadi berkat untuk kami semua. Dan kami semua anak-anak muda siap next level. Dan lewat masalah apapun terjadi, kami siap menyambut Pentakosta yang ketiga.
hidup yang baru bersama Kristus, dan kami siap menjadi messenger Pentakosta yang ketiga, dan kami siap menuai. Terima kasih Tuhan, persoalan, permasalahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di depan lawan kami. Engkau mengurapi kami dengan minyak yang baru. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami sampai seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Baik saudara, sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami rindu teman-teman boleh berjumpa dengan Anda di ibadah Youth Pentakos minggu berikutnya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kita akan berpisah dan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah. Bawalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati teman-teman semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa Ya, ya Kak luar biasa khotbah kita. sekali, Jadi kita Jul. tahu nih bagaimana mindset kita merubah dengan baik dan kita bisa mempunyai mindset yang benar di dalam Tuhan Kak. Betul sekali Kak Jul. Tapi Kak Jul, kita Ya. juga bisa menentukan mindset kita melalui komunitas Cool Kak Jul. Yes, benar banget Kak. Di mana komunitas itu kita bisa saling berbagi, saling mendoakan, Yes. saling bersaksi Kak Jul. Ya Kak, saling bisa kayak berubah ya Kak ya. Iya. Cara pikir kita yang paling penting di dalam komunitas kita itu pasti berubah Kak. Betul sekali Kak Dan buat Jul. teman-teman semua, khususnya di Pekanbaru, yuk gabung di komunitas kita. Kalian bisa komen di bawah ini, tinggalkan nomor HP dan kami akan segera menghubungi teman-teman di Pekanbaru. Yes, betul sekali. Kami tunggu ya. Nah Kak, kita jangan lupa juga Kak. Apa itu Kak Jul? Buat teman-teman, jangan lupa untuk ibadah onsite kita Kak. Sudah dibuka dong Sudah tentunya. dong. Di Grand Elite di jam 2 Jam 2 siang. Buat teman-teman, yuk datang ibadah bareng sama kita. Iya. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Wow, luar biasa ya Yes, Kak benar Jul. banget. Info semua sudah kita bagikan ya Kak Jul. Khotbah kita juga udah dengar luar biasa ya Kak Iya. ya. Sekali. Dan besok kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama, jam 9 pagi. Dengan saya Julie. Dengan saya Christina Ginting. God bless you. See you.